Selamat saudara-saudari yang dari keluarga Vincentian. Hari ini saya dengan pakaian hebat lengkap lah, karena dikatakan lebih menonjol. Ini dalam bahasa Prancis ada satu peribahasa yang berkata, l'habit ne fait pas le moine. Saya terjemahkan, pakaian tidak menjamin bahwa orang itu seorang biarawan. Berarti bukan pakaian yang penting, tetapi sikap. Dan sikap yang kreatif. Satu hari barangkali saya akan bisa menjelaskan pandangan Vincentius dan Louise de Marillac tentang pakaian. Putri Kasih pada permulaan disuruh berpakaian sebagai gadis-gadis desa yang ikut konferensi hari Selasa justru dipuji karena pakaian mereka sederhana. Tetapi tidak apa-apa, saya pakai itu supaya bisa lebih berwenang, lebih hebat. Maka kita teruskan dengan justru ambil dalam Jalan Vincentian halaman 91. Kasih itu sungguh kreatif tanpa batas. Dan saya cari dari mana kata itu. Dan kata itu diucapkan oleh Vincentius waktu dia sedang memberi semacam hiburan, semacam nasihat kepada seorang bruder yang hampir mau mati. Dan dalam kutipan itu yang sangat penuh dengan kasih, penuh dengan rasa dekat dengan anggota-anggota keluarga kongregasinya, Vincentius mau justru berkata bahwa bruder berbahagia karena akan menghadapi misi di surga. Dan dalam konteks itu dia justru berkata memang kita semua tidak layak. Kita semua punya dosa dan punya kekurangan, tetapi kasih Allah kreatif tanpa batas. Dan ini adalah istilah dalam bahasa Prancis waktu itu. Kita selalu pakai caritas. Dalam bahasa Prancis abad ke-17, kata itu masih berarti cinta Allah kepada kita. Dan kita menirunya dengan mencintai sesama. Berarti kalau kita baca kasih itu kreatif tanpa batas, yang dimaksudkan oleh Vincentius yaitu cinta kasih Allah. Dia berkata, saya baca teksnya, Yesus sudah begitu menjadi serupa dengan kita, mengasihi kita begitu, dan dia lanjutkan, di samping itu karena kasih sungguh kreatif tanpa batas, setelah digantung pada tiang salib yang hina untuk merebut jiwa dan hati orang-orang yang dia kehendaki nanti mengasihi dia, tanpa menyinggung usaha-usaha lain yang tak terhitung jumlahnya, yang dimanfaatkannya untuk tujuan ini selama dia masih bersama dengan mereka. Itu kasih Yesus yang tanpa batas. Maka jangan kita terlalu ambil kata-kata, kutipan-kutipan di luar konteksnya. Yesus telah berusaha mengatasi kemungkinan yang buruk dengan memberi kepada kita sakramen Ekaristi. Kasih tanpa batas untuk Vincentius dalam nasihat kepada atau penghiburan kepada bruder yang akan meninggal ialah justru memberi penjelasan tentang sakramen
Ekaristi sebagai tanda kasih tanpa batas. Dia bermaksud merendahkan diri dan melenyapkan diri lebih daripada yang dilakukannya dalam penjelmaan. Dalam arti tertentu, dia dapat menjadikan kita lebih serupa dengan dia. Maka dia menentukan bahawa sakramen Ekaristi, sakramen yang patut kita hormati ini, menjadi makanan dan minuman bagi kita. Saya akan satu kali nanti kembali kepada masalah itu. Untuk Vincentius, Ekaristi sangat penting. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh ambil kalimat itu untuk berkata kita harus kreatif, tetapi dengan rendah hati. Karitas kita selalu terbatas. Karitas kita, apapun kreatifnya, tidak bisa tanpa batas. Hanya kasih dari Yesus sebagai lambang kasih Bapanya dalam Roh Kudus, ya, Allah Tritunggal itu inti dari spiritualitas Vincentius. Kasih itulah yang tanpa batas. Saya minta supaya kita justru nanti kalau akan sedikit belajar untuk lihat bagaimana kita bisa kreatif dalam kerasulan, kreatif dalam hidup dalam komunitas, kreatif dalam hubungan dengan orang lain, menyadari bahwa kreativitas kita terbatas. Dan ini yang akan saya mulai uraikan nanti. Kreativitas kita bukan anggap bahwa kita akan mampu apa saja, tetapi justru karena kita hanya akan bisa membuat sesuatu yang kreatif kalau kita mengikuti penyelenggaraan ilahi, rencana Allah, kasih Allah yang tidak terbatas. Sesuatu yang sangat perlu kita tekankan supaya dalam menguraikan atau memikirkan tema dari kekreativitas dalam kerasulan, kita tidak membuat diri begitu hebat sehingga bisa buat sesuatu yang tidak pernah dibuat dulu, sesuatu yang hebat luar biasa. Justru dengan kerjakan yang sudah, tetapi dengan semangat baru, kita akan kreatif. Bukan mau menjadi orang yang dengan imajinasi buat sesuatu yang hebat dan luar biasa, tetapi mengerjakan tugas sehari-hari dengan semangat Allah Kristus, merendahkan diri. Itu kreativitas Yesus, menjadikan serupa dengan yang paling di bawah, yang paling tidak dihiraukan. Dan barangkali disitulah akan perlu kita pikirkan pada zaman sekarang. Tentunya apalagi dengan corona, ada bentuk-bentuk kemiskinan yang baru. Saya terkejut lihat bahwa kemarin dan hari ini dalam Kompas, di halaman pertama, yaitu biasanya berita yang mau ditonjolkan, diceritakan nasib orang yang kumpulkan sampah di jalan-jalan yang paling menderita sekarang. Itu tidak bisa dibayangkan dulu bahwa majalah seperti Kompas atau apa saja akan bicara tentang orang-orang itu. Ini contoh dari caranya kita menjadi kreatif, melihat keadaan yang sungguh-sungguh selalu menuntut suatu perhatian
yang lebih khusus untuk orang-orang yang paling menderita. Dalam kasus Vincentius, justru dia berdiri dekat seorang bruder. Untuk banyak orang bisa dianggap bruder-bruder, apalagi pada zaman itu, sebagai, kata Vincentius, orang yang memainkan peranan dari Martha, yaitu bukan sehebat dengan Maria yang duduk di kaki Yesus, tetapi justru dalam kesempatan berada dekat dengan bruder itu yang akan meninggal, Vincentius menggambarkan spiritualitasnya dengan berkata, ini yang bruder sudah coba hayati, ini yang akan memungkinkan bruder masuk ke dalam misi di surga. Vincentius menyadari bahwa bruder yang barangkali sepanjang hidupnya hanya melayani di dapur atau hanya melayani di tugas-tugas biasa adalah orang kreatif dalam kasih. Saya akan mulai lagi menguraikan itu ketika akan ambil temanya kreativitas. Sekarang temanya kasih yang tak terbatas, tetapi keduanya ada ungan, dan dengan demikian kita akan menghindari godaan untuk cari yang aneh-aneh. Vincentius berkata kepada bruder itu, Allah Yesus telah menghendaki demikian, yaitu Ekaristi, karena kasih mampu melakukan segalanya yang dikehendaki. Dia telah berjuang untuk menarik semua orang agar mengasihinya, dan untuk memperolehnya dia telah melakukan segala-galanya yang telah dia lakukan untuk bruder. Percayalah, hadiah yang paling besar yang dapat bruder persembahkan kepadanya ialah hati bruder sendiri. Yang luar biasa cara Vincentius mendampingi anggota-anggota keluarganya, CM, Putri Kasih, rohaniwan dari konferensi untuk hari Selasa, nyonya-nyonya Karitas, dan seterusnya. Selalu perhatiannya bukan pada karya, tetapi pada cara kita menghadapi karya-karya itu, dan keterbukaan untuk justru membiarkan orang miskin menjadi guru dan majikan kita, mereka yang akan mengantar kita untuk paling dekat dengan Yesus, yang dengan merendahkan diri menjadi serupa dengan kita, menjadi serupa dengan hamba, mati di salib, sungguh-sungguh mengucapkan kreativitas kasih Allah. Demikianlah.